Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi program linier. Hal terpenting dalam masalah program linier adalah mengubah suatu permasalahan verbal ke dalam bentuk model matematika. Atau dengan kata lain, mengubah permasalahan dalam bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika yang lebih sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti. Model matematika sendiri merupakan suatu rumusan yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika menerjemahkan suatu permasalahan verbal. Kemudian yang pertama, kita akan belajar tentang cara mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Nah, untuk mempermudah dalam mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika, dapat menggunakan tabel seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, kita harus memisalkan dulu variabel untuk X dan Y. Variabel-variabel apa yang akan kita misalkan untuk X dan Y. Kemudian kita telaah lagi variabel selain X dan Y itu terdapat variabel lain apa. Nah, nanti bisa kita isikan ke dalam variabel lain 1, variabel lain 2, maupun variabel lain 3. Selanjutnya, sistem pertidaksamaan akan bertanda kurang dari sama dengan jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata paling banyak atau hanya. Dan sistem pertidaksamaan akan bertanda lebih dari sama dengan jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata paling sedikit. Jadi, jika di dalam soal ditemui kata paling banyak atau hanya, maka tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Dan jika di dalam soal ditemui kata paling sedikit, maka tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Kemudian kita masuk ke contoh. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 300.000 dan untuk setiap kamar tidur adalah 250.000, buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Nah, untuk membuat model matematika, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja dan ada berapa variabel yang terdapat di dalam soal. Nah, di dalam soal terdapat 4 variabel. Di antaranya adalah cat biru, cat putih, ruang tamu, dan kamar tidur. Kemudian kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan X adalah banyak ruang tamu yang dicat. Kemudian Y, banyak kamar tidur yang dicat. Dengan demikian, variabel yang lain adalah cat biru dan cat putih. Nah, ketika semua variabel sudah kita ketahui, maka tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Sehingga pada tabel akan diperoleh sebagai berikut. Variabel-variabel yang telah kita tentukan tadi diantaranya adalah banyaknya ruang tamu, banyaknya kamar tidur, cat biru, dan cat putih. Kemudian, kita lihat lagi pada soal. Pada soal, seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Kemudian, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru
dan 2 kaleng cat putih. Nah, permasalahan verbal dalam tabel tersebut dapat kita terjemahkan menjadi model matematika seperti berikut. Yang pertama, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian yang kedua, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan? Untuk bisa mengetahui tanda apakah yang akan kita gunakan, maka bisa kita baca kembali soalnya. Pada soal diketahui bahwa pemborong hanya mempunyai persediaan. Nah, jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata hanya, maka tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Kemudian, karena banyak ruang tamu dan banyak kamar tidur itu selalu bernilai positif, maka X dan Y adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Keempat pertidaksamaan tersebut merupakan fungsi kendala. Biaya pengecatan setiap ruang tamu adalah 300.000, sedangkan biaya pengecatan setiap kamar tidur adalah 250.000. Sehingga pendapatan pemborong dapat dirumuskan dengan Fx, Y sama dengan 300.000 X ditambah 250.000 Y dengan Fx, Y disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi sasaran. Contoh yang kedua, produsen roti memproduksi roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan roti B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Bahan yang tersedia hanya 26,25 kg tepung dan 16,25 kg mentega. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sebuah roti A dan B berturut-turut adalah 2.000 dan 3.000. Buat model matematika dalam bentuk fungsi kendala dan fungsi sasaran dari permasalahan tersebut. Nah, untuk membuat fungsi kendala dan juga fungsi sasaran, maka caranya sama seperti pada contoh sebelumnya. Kita tentukan dulu variabelnya. Nah, di sini ada 4 variabel ya. Ada variabel roti A, roti B, tepung, dan juga mentega. Nah, untuk menentukan variabel mana yang akan kita tentukan sebagai X dan Y, maka kita bisa lihat dari keuntungan ataupun kerugian yang terdapat dalam soal. Pada soal, diketahui keuntungan untuk roti A dan juga roti B. Sehingga, di sini roti A kita misalkan sebagai X dan roti B kita misalkan sebagai Y. Hal ini juga berlaku untuk soal yang lainnya. Untuk pemisalan X dan Y-nya bisa kita lihat berdasarkan keuntungan ataupun kerugian yang dicari. Nah, untuk variabel yang lain berarti adalah tepung dan mentega. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya, silahkan kalian coba isi tabel berikut, kemudian tentukan fungsi kendala dan fungsi sasarannya. Selanjutnya, kalian coba kerjakan untuk soal nomor 3, 4, 5, dan 6, silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing dan kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.